السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat duhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan salat duhur berjamaah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin hadirat, pada kesempatan kali ini kita masih pada bab larangan tertawa terbahak-bahak. Pada pertemuan yang lalu diceritakan bahwa ada ulama Hasan al-Basri ketika berjalan dengan seorang pemuda, dan pemuda itu kemudian tertawa terbahak-bahak enggak karuan, sehingga ditegur oleh Hasan al-Basri, "Kenapa engkau tertawa? Apakah kamu sudah pasti kembali ke surga ataukah kembali ke neraka? Kenapa engkau tertawa?" Pemuda itu pun kemudian diam banget meresapi apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Kalau kita melihat dari sini bahwa ulama-ulama kita terdahulu ternyata serius sekali di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Setiap langkahnya, setiap nafasnya mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Dulu, ulama dulu, setiap nasihat yang masuk, yang diberikan, itu akan meresap di dalam dada umatnya. Ulama sekarang, ya, kata pengarang kitab Tanbihul Ghalifin ini, itu jauh. Kenapa demikian? Ulama dahulu kanu idza takallamu bil mau'izah waqa'a kalamuhum mawqi'an la'annahum kanu ya'maluna bil ilmi. Ulama dahulu itu mereka tidak akan mau keluar kata sepatah pun dari mulutnya sebelum itu sudah dilakukan dahulu. Jadi misalkan, ayo kita sholat malam, misalkan sholat tahajud, ulama kita dahulu sudah melakukan itu dulu, baru berani mengajak umatnya. Lah sekarang kata pengarang kitab Tahmil Ghafilin ini, ulama zaman sekarang la ya'maluna bi ilmihin, mereka tidak melaksanakan apa yang sudah mengetahui pengetahuannya. Jarkoni kata orang Jawa, yaitu hanya ngoceh, ngomong, tapi nggak pernah melakoni, sehingga apa yang keluar dari ulama-ulama kita sekarang tidak masuk ke dalam hati umatnya. Kita teringat ketika kita sowan kepada ulama sepuh yang khos, pakaian hanya begitu, tapi setiap yang keluar dari
mulutnya nasihat, dan itu menyentuh sekali. Sampai sekarang kita akan hafal nasihat itu. Itulah kalau ulamanya mau melaksanakan apa yang sudah menjadi pengetahuannya, gitu. Hadirin hadirat, pengarang kitab ini kemudian memberikan nasihat kepada kita bahwa ada 4 arba'u khisalin lam yabqayan lil mu'min duhikan wala farahan. Hamul ma'ad yani hamul akhirah, wa syaghlul ma'ash wa ghamul dhumud wa ilmamul masaib. Yani yanbaghi lil mu'min an yakuna mashghulan bi hadhihi al-ashya' al-arba'ah litamtani'ahu min ad-dhahki fa inna ad-dhahka laysa min khisalil mu'min. Seorang mukmin hendaknya merenungkan bahwa bagaimana nanti mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada alam akhirat. Apakah kedudukannya nanti itu di surga atau neraka, sehingga mereka akan benar-benar menyibukkan dirinya hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Bahwa seluruh apa yang kita perbuat, dari ucapan, dari perbuatan, itu kita tujukan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya kita sholat, zakat dan sebagainya. Apa yang menjadi kebaikan kemudian orang lain juga senang, itu juga merupakan ibadah. Dan juga kita mengerem untuk berbuat dosa, dan kita juga tidak pernah ridho terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya 4 hal ini kita penuhi, kita lakukan, kalau kita ingat terus 4 hal ini, maka kita sebagai mukmin, kata pengarang kitab ini, tidak mungkin bisa tertawa seenaknya sendiri. Nah, sekarang zamannya ketika dai-dai senangannya merosting, kemudian tertawa semuanya. Yang ada adalah kebanyakannya ya tertawa itu yang didapat dalam suatu majelis itu. Bahkan ketika menjelaskan bagaimana Rasulullah kehidupannya juga pakai tertawa-tertawa, sehingga yang diingat hanya tertawanya saja. Itu. Wa yuqalu ghamul ahya khamsatu asya. Fayanbaghi lil insan ay yakuna ghammuhu fi hadhil khamsah. Awwaluha ghammuz dzunub al-madiyah li'annahu qad adhnaba dzunuban wa lam yatabayyan lahu al-'afwu fayanbaghi ay yakuna maghmuman biha mashghulan biha. Orang hidup itu untuk mengetahui hidup yang sesungguhnya, supaya kehidupannya tidak menyesal. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini, Abu Laits As-Samarqandi, memberikan pesan ada 5 hal yang harus dipenuhi supaya kita hidup di dunia ini benar-benar manfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama, menyesali dosa-dosa yang telah lampau. Artinya apa? Kita harus memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mempunyai dosa, Rasulullah sudah mengajarkan kita sholat taubat. Kemudian di tengah malam kita beristighfar kepada Allah Ta'ala.
tengah malam kita bangun menghadap Allah Ta'ala memohon ampunannya. Ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi hajat kita itu akan lebih cepat terkabul. Karena untuk nur cahaya itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian melalui doa kita panjatkan, kalau banyak noda-noda hitam yang keluar dari mulut kita, maka itu yang akan menghalangi dikabulkannya doa kita. Jadi harus bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir kita bangun memohon ampun kepada Allah. Wasani annahu qad amila al-hasanat wa lam yatabayyan lahu al-qabul. Seseorang harus meresapi apabila dia sudah melakukan kebaikan, apakah kebaikan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebagai hamba, ketika kita berbuat baik, maka kita boleh mengharap optimisme akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wasalith annahu qad alima bihayatihi fima madha kaifa madha wa la yadri kaifa yakunu al-baqi. Ketiga, kita harus meresapi, seseorang itu harus tahu dengan kehidupannya apakah kedepannya itu kejadiannya bagaimana dan bagaimana. Wala yadri kaifa yakunu al-baqi. Setelah kehidupan besok itu kita bagaimana di akhirat, kita belum tentu, kita tidak tahu, sehingga kita harus bermawas diri, sering-sering kita beristighfar kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada, di kantor, di perjalanan, dan seterusnya. Kita harus mawas diri, kita nggak tahu kehidupan besok bagaimana. Maka Rasulullah mengajar kepada kita, Allahumma bihusnil khatimah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk diwafatkan kita ini dengan keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu apakah seorang tukang sampah misalkan di akhir hidupnya ternyata dia sujud kepada Allah, kita nggak tahu. Atau seorang yang ahli agama yang kepalanya pakai udeng-udeng, ternyata di akhir hayatnya tidak begitu menyenangkan. Banyak cerita-cerita orang yang tidak pernah sholat misalkan, tahu-tahu meninggalnya pas di depan Ka'bah dalam keadaan sujud. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ditelusuri ternyata kebaikannya di dalam membantu sesamanya sangat luar biasa, sehingga yang dibantu mendoakan, ya Allah matikan orang ini dengan keadaan husnul khatimah. Maka kita tidak boleh bersuudzon kepada orang-orang yang sekiranya ya seperti tidak dianggap di masyarakat. Walaupun kepada preman atau pezina sekalipun kita tidak boleh menghakiminya, karena kita nanti kalau menghakiminya kita terjerumus dalam kesombongan. Mereka punya hak sama, ketika siapa tahu ternyata yang sudah berbuat dosa saat itu malamnya bangun kemudian memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Ternyata yang suka ceramah misalkan, naudzubillah, berbuat dosa, ternyata kemudian Allah cabut nyawanya, kita tidak tahu. Maka kita harus, dalam kitab ini kita harus berhati-hati.
Warabi' qad 'alima anna Allah ta'ala daraini fil akhirah wa la yadri ila ayatin daraihi yasiru. Kita tahu bahwa Allah itu mempunyai tempat kembali, dua tempat kembali, jin dan manusia, yaitu surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi hambanya yang rajin ibadah, neraka diperuntukkan bagi hambanya yang suka maksiat. Nah, kita tidak tahu apakah kita nanti kembali ke surga atau neraka, maka kita harus benar-benar memegang teguh keimanan kita. Allahumma tsabbitni wa tsabbitna wasaqil imanana. Ya Allah, teguhkan imanku dan perkuat imanku kepada Allah Ta'ala. Wal khamis, la yadri anna Allah Ta'ala radin anhu am sakhitun alaihi, faman kana ghammuhu fi hadhihi al-asya' al-khamsah fi hayatihi fa innaha tamna'uhu 'anid dhahki. Kita tidak tahu apakah yang kita perbuat Allah kemudian ridho dengan apa yang kita perbuat atau tidak. Tetapi di dalam Al-Quran maupun hadis, setiap kebaikan yang diperbuat oleh hambanya maka akan diganjar satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Itu teorinya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah Allah ridho terhadap yang kita perbuat. Lah, izinnya Allah dan ridhonya itu sungguh berbeda sekali. Iblis diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia, tapi Allah tidak ridho dengan itu. Nah, untuk mendapatkan ridhonya, syariat sudah jelas, garis-garis rambu-rambunya sudah jelas, itu yang harus kita laksanakan sehingga ridhonya Allah datang kepada kita. Allah mempunyai makhluk yang banyak sekali. Nah, dari makhluk itulah kita berusaha untuk saling menghargai, menghormati dan saling mengasihi. Itulah Allah, insya Allah keridhoannya akan datang kepada siapa yang mau mengasihi hambanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya al-fakir yang biasanya sering lupa ini, ghafil ini, mudah-mudahan bisa tersadarkan dengan nasihat-nasihat yang ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, sehingga kita berjalan hidup ini ada sandaran, ada kekuatan yang menuju kepada Allah Ta'ala, bahwa kita harus yakin setiap kebaikan yang kita lakukan dan kita mengharap ridhonya Allah Ta'ala, insya Allah kita akan kembali ke surganya Allah Ta'ala nanti ketika sudah meninggal. Oleh karena itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.